Saya Cimiliana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu organel sel, yaitu struktur dan fungsi sitoskeleton. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian dari sitoskeleton. Nah, jadi sitoskeleton ini merupakan jaringan serat dan juga kerangka sel yang kemudian mengorganisasikan struktur dan aktivitas di dalam sel, di mana jaringan yang berbekas protein yang kemudian menyusun sitoplasma di dalam sel. Selanjutnya itu ada struktur dari sitoskeleton. Yang pertama ada mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini berbentuk silinder berongga berdiameter sekitar 23 nanometer dan disusun oleh mikrotubulin. Nah, mikrotubulus terdiri dari 13 protofilamen, alfa-tubulin, dan metatubulin. Nah, kedua protein ini diperkirakan berat molekulnya kira-kira 54.000 Dalton yang memiliki hubungan erat dengan leluhur protein pada awal periode evolusi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari mikrotubulus. Yang pertama itu ada memberi bentuk dan mendukung sel. Lalu yang kedua itu ada transport intraseluler yang terhubung dengan kinesis dan kinesis. Mereka juga mengangkut organel seperti mitokondria dan vesikel. Lalu yang ketiga ada sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor untuk dapat bergerak. Lalu yang keempat ada mengatur posisi organel di dalam sel. Nah, organel yang dapat meluncur di dalam sepanjang mikrotubulus untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama pada saat pembelahan sel. Lalu yang kelima ada pergerakan kromosom dalam membelah sel. Lalu yang keenam ada mitosis spindle. Yang ketujuh ada tempat pembentukan sentriol, flagel, dan silia. Lalu yang kedelapan ada mensintesis dinding sel pada sel tumbuhan. Dan yang terakhir ada migrasi vakuola endositosis. Lalu selanjutnya di dalam struktur sitoskeleton terdapat mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini bersifat fleksibel. Filamen aktin biasanya itu berbentuk jaring atau gel. Mikrofilamen seperti mikrotubulus tetapi lebih lembut dan banyak ditemukan di sel eukariot. Nah, mikrofilamen ini terdiri dari polimer linear dari subunit mikrofili yang menghasilkan kekuatan dengan perpanjang dari salah satu ujung filamen digabungkan dengan penyusutan di bagian lain yang menyebabkan perpindahan untai interferensi. Lalu fungsi dari mikrofilamen ini yang pertama itu ada menahan tegangan atau gaya tarik. Lalu yang kedua itu ada mempertahankan bentuk sel. Lalu yang ketiga itu berperan dalam perubahan bentuk sel, kontraksi otot. Lalu selanjutnya ada mikrofilamen, biasanya itu membentuk jaringan submembran plasma untuk mendukung bentuk sel. Lalu yang kelima itu kontraksi otot, dan selanjutnya itu ada sitosiklosis, lalu ada pergerakan amoeboid dan fagositosis, dan yang terakhir itu bertanggung jawab untuk memutuskan galur pada sitokinesis. Nah, selanjutnya itu struktur sitoskeleton yang terakhir ada filamen intermediate. Nah, filamen intermediate ini rata-rata berdiameter 10 nanometer, berbentuk serat mirip tali dan lebih stabil atau sangat terikat daripada mikrofili. Nah, filamen ini hanya terdapat di dalam sel hewan dan berlokasi di dalam sitoplasma di dalam inti sel. Seperti aktivitas filamen lainnya, filamen intermediate ini berfungsi menjaga bentuk sel, menahan organel, dan filamen menengah itu mengatur struktur internal sel, penahan organel, dan sebagai komponen struktur lamela, nuklir, dan sarkomer. Lalu ada sitoskeleton pada dinding sel tanaman. Nah, dinding sel tanaman adalah matriks ekstraseluler yang kokoh. Nah, dinding sel ini terdiri atas mikrofibrilis dalam bentuk matriks polisakarida. Nah, yang sebagian besar pektin dan hemiselulosa dan glikoprotein yang saling silang. Nah, pada bagian korteks dari dinding sel ada array mikrotubulus yang menentukan posisi dari mikrofibrilis. Nah, jadi penyusunan mikrofibrilis ini menentukan arah perkembangan dinding sel, bentuk akhir sel, serta pola pembelahan sel. Lalu selanjutnya itu ada sitoskeleton pada sel prokariota. Nah, awalnya
sitoskeleton ini dianggap hanya terdapat di dalam sel eukariot, tetapi baru-baru ini telah ditemukan protein utama dari sitoskeleton di dalam sel prokariot. Meskipun sedikit berbeda, namun mereka memiliki kesamaan, yaitu struktur dan fungsinya dalam mempertahankan bentuk sel. Namun, beberapa struktur sitoskeleton dari bakteri mungkin belum diidentifikasi. Nah, beberapa struktur sitoskeleton yang telah diidentifikasi, yang pertama itu ada FITZ, yaitu seperti tubulin. Nah, FITZ ini berbentuk filamen, tetapi filamen ini tidak termasuk ke dalam kelompok tubulus. Nah, selanjutnya itu ada protein prokariot seperti MERP, terlibat dalam pemeliharaan bentuk sel. Semua bakteri yang berbentuk bulat, berbentuk non-bulat memiliki gen untuk mengkode aktin seperti protein. Dan protein ini membentuk jaringan heliks di bawah membran yang terlibat dalam biosintesis protein. Yang terakhir itu ada bakteri Glaucobacter cerenczentus yang mengandung protein ketiga, yaitu kresentin. Nah, jadi kresentin ini berhubungan dengan filamen antara sel eukariotik lainnya. Nah, kresentin ini juga terlibat dalam mempertahankan bentuk sel seperti heliks dan bentuk fibroid bakteri, tetapi mekanismenya belum jelas sampai saat ini. Nah, lalu ada fungsi dari sitoskeleton itu sendiri. Yang pertama itu mengatur distribusi dan tingkah laku dinamis dari filamen. Lalu yang kedua itu membangun gerakan substansi dari suatu bagian sel ke bagian lainnya. Lalu selanjutnya itu sitoskeleton juga berperan dalam pembelahan sel, memberikan kekuatan mekanik pada sel. Selama siklosis, organela dipindahkan di sepanjang saluran sitokletal di dalam sitosol. Lalu selanjutnya itu menjadi kerangka sel. Lalu sitoskeleton menjaga bentuk bentuk sel dengan desain arsitekturnya dan sebagai tempat berlabuh bagi organel yang di dalam sitosol. Lalu selanjutnya itu sitoskeleton itu bertanggung jawab dalam motilitas di dalam sel seperti kontraksi otot dan siklosis, pergerakan internal dari sitoplasma. Lalu yang terakhir itu sitoskeleton itu bertanggung jawab untuk pergerakan sel dan pergerakan eksternal seperti pergerakan amoeboid dari sel darah putih dan migrasi sel selama perkembangan. Selanjutnya itu ada yang namanya silia. Nah, silia ini adalah organel sel yang bentuknya seperti rambut yang dapat digerakkan. Silia ini adalah benang tipis setebal 0,25 mm dengan bundel mikrotubulus di bagian intinya. Silia juga dapat diartikan sebagai alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel yang diameternya hanya 0,25 mm dan panjang sekitar 2-20 mm, serta biasanya muncul di dalam jumlah banyak pada permukaan sel. Nah, silia ini dapat ditemukan pada beberapa hewan avertebrata, misalnya pada Dugesia. Nah, jadi permukaan tubuh pada Dugesia ini memiliki silia yang berfungsi untuk pergerakan. Secara garis besar, mekanisme pergerakan silia itu dibagi menjadi dua, yaitu 9 tubulus ganda dan 2 tubulus tunggal. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya flagella. Nah, flagella ini merupakan filamen protein uliran atau helikal dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat. Nah, flagella ini disusun oleh 3 bagian. Yang pertama ada filamen, hook atau sudut, dan basal body atau bagian dasar. Lalu berdasarkan jumlah dan tipe pelekatan, tipe flagella pada sel menampakkan bentuk yang khas. Fungsi utama flagel pada bakteri adalah sebagai alat untuk bergerak. Flagel menurut letak dan jumlahnya terdapat pada bakteri merupakan salah satu ciri yang digunakan untuk penggolongan bakteri. Maka dalam hal ini bakteri dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama itu ada yang namanya atrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagel. Lalu yang kedua ada yang namanya monotrik, yaitu bakteri yang hanya memiliki satu flagel pada ujung badannya. Lalu yang ketiga itu ada lopotrik, yaitu bakteri
yang memiliki 2 atau lebih flagel yang terdapat pada ujung badannya. Lalu yang keempat ada amfitritik, yaitu bakteri yang mempunyai flagel memiliki flagel atau lebih pada kedua ujungnya. Lalu yang terakhir ada peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel yang merata pada seluruh tubuhnya. Nah, yang terakhir ada perbedaan dari silia dan flagel. Nah, jadi flagel itu jumlahnya 1-2 dan terdapat pada ujung sel, dan biasanya itu dia berukuran panjang. Nah, sedangkan untuk silia itu jumlahnya 3.000-4.000 terdapat pada seluruh permukaan sel, dan silia ini lebih pendek dari flagela. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.